Teman-teman, lihatlah ini. Di hadapan kita adalah sebuah monumen. Baja seberat 100.000 ton. Sebuah landasan pacu terapung yang dirancang untuk memproyeksikan kekuatan Amerika Serikat ke sudut dunia manapun. Namanya USS Gerald R. Ford. Tapi, di balik selubung baja dan citra kemegahan yang luar biasa ini, tersembunyi sebuah paradoks. Sebuah paradoks yang fatal. Ini adalah cerita tentang ambisi teknologi yang membumbung setinggi langit yang ternyata jatuh terhempas karena bertabrakan dengan kegagalan pada level yang paling mendasar dan mungkin paling memalukan. Nah, pertanyaan inilah yang akan menjadi inti dari penelusuran kita kali ini. Coba kita pikirkan sejenak, bagaimana mungkin sebuah mahakarya rekayasa yang dirancang untuk mendominasi pertempuran masa depan justru dilumpuhkan oleh masalah yang bahkan seharusnya tidak pernah ada sejak awal. Ini adalah sebuah disonansi yang luar biasa. 13 miliar dolar. Tolong ingat angka ini baik-baik. Seharusnya ini adalah harga untuk sebuah supremasi yang absolut. Namun, seperti yang akan kita lihat bersama, angka yang begitu fantastis ini justru menjadi prolog dari sebuah komedi kegagalan yang sangat-sangat tragis. 205. Bukan, ini bukan jumlah pesawat yang berhasil diluncurkan. Ini adalah jumlah kegagalan yang tercatat hanya pada sistem pembuangan limbah kapal. Ya, Anda tidak salah dengar, 205 kegagalan. Sebuah angka yang bukan lagi menunjukkan insiden biasa, tapi sebuah penyakit kronis yang menggerogoti kapal ini dari dalam. Dan inilah puncak dari semua absurditas ini. 205 kegagalan itu terjadi hanya dalam kurun waktu 4 hari. 4 hari saja di bulan Maret 2025. Coba bayangkan sejenak. Anda berada di atas sebuah kota terapung yang dihuni oleh 4.600 prajurit, dan masalah paling dasar ini bukan lagi sekedar gangguan. Ini adalah mimpi buruk logistik yang terjadi setiap jam, setiap hari. Oke, mari kita mulai dari isu yang paling viral, dan mungkin yang paling merendahkan martabat kapal ini. Toilet. Tapi jangan salah, masalah ini sama sekali bukan lelucon. Ia adalah gejala pertama dari sebuah pembusukan sistemik, sebuah jendela kecil untuk kita bisa melihat bagaimana ambisi desain yang terlalu muluk justru menciptakan kerapuhan di titik yang paling tidak kita duga. Inilah akar masalahnya. Sistem pembuangan limbahnya atau VCHT diadaptasi dari kapal pesiar dengan tujuan efisiensi air dan bobot. Terdengar pintar kan? Tapi kapal pesiar itu dirancang untuk beban ringan dan terjadwal. Penumpangnya liburan. USS Ford di sisi lain adalah kota tempur yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu di bawah tekanan ekstrim. Hasilnya, desain pipa yang ternyata terlalu sempit dan sistem yang tidak pernah dirancang untuk tekanan ribuan personel militer yang beroperasi non-stop. Satu penyumbatan serius itu tidak hanya membuat satu toilet rusak, ia bisa melumpuhkan seluruh blok sanitasi, menciptakan krisis di tengah lautan. Dan ketika sistem ini kolaps total, apa solusinya? Sebuah prosedur bernama acid flush yang memakan biaya $400.000 untuk sekali tindakan. Dan sejak tahun 2023, prosedur ini telah dilakukan setidaknya 10 kali. Coba kita hitung, itu berarti setidaknya $4 juta telah dihabiskan. Bukan untuk membeli amunisi, bukan untuk radar, tapi hanya untuk membersihkan saluran pembuangan. Sebuah harga yang benar-benar absurd untuk sebuah kesalahan desain yang sangat mendasar. Tapi di balik angka-angka fantastis itu, ada beban manusia yang jauh lebih nyata. Bayangkan Anda adalah seorang awak kapal, bertugas di tengah lautan luas, dan harus mengantri selama 45 menit hanya untuk ke toilet. Ini bukan lagi soal kenyamanan, teman-teman. Ini sudah menyangkut moral dan martabat. Para kru teknisi harus bekerja hingga 19 jam sehari hanya untuk menjaga sistem dasar ini agar tetap berfungsi. Inilah atrisi manusia yang sesungguhnya. Kelelahan dan frustrasi yang diam-diam menggerogoti kesiapan tempur para awak, jauh sebelum satu pun tembakan dilepaskan dalam pertempuran. Namun, masalah toilet itu ternyata hanyalah gejala di permukaan. Jika kita menyelam lebih dalam, kita akan menemukan pembusukan yang kedua. Pembusukan yang menyerang langsung ke jantung fungsi kapal ini sebagai sebuah mesin perang, sistem tempurnya. Dan disinilah taruhannya menjadi jauh lebih tinggi. Salah satu inovasi utama Ford adalah EMALS, sebuah sistem katapel elektromagnetik yang, di atas kertas, menjanjikan sebuah lompatan teknologi yang luar biasa. Ia lebih halus, lebih fleksibel, dan mengurangi tekanan pada struktur pesawat. Sebuah janji akan datangnya era baru dalam operasi udara Angkatan Laut. Sebuah janji yang indah. Tapi janji itu berbenturan dengan kenyataan yang dingin. Laporan resmi dari Badan Pengawas Pentagon, DOTI, menyatakan bahwa IMLS dan sistem penangkapnya AAG punya efek merugikan pada penciptaan sorti. Dalam bahasa yang lebih sederhana, artinya adalah
Jantung dari kapal ini, yaitu kemampuannya untuk meluncurkan gelombang serangan udara secara cepat dan masif, ternyata berdetak dengan lemah. Sistem yang seharusnya menjadi keunggulan terbesarnya justru menjadi penghambat utamanya. Masalahnya tidak berhenti di katapel, lift senjata canggih, elevator super canggih yang dirancang untuk mengangkut bom dan rudal ke dek penerbangan juga menjadi titik lemah yang sangat kritis. Jika lift ini macet, dan ini sering terjadi, jet-jet tempur di atas dek menjadi tak berguna. Mereka hanyalah tumpukan logam mahal yang menunggu untuk dipersenjatai. Dan ini melumpuhkan tempo, melumpuhkan ritme seluruh operasi tempur. Sebab pada akhirnya, setiap kegagalan mekanis harus ada yang membayar. Bukan dengan dolar, tapi dengan keringat, dengan jam tidur yang hilang, dan dengan ketahanan mental para awaknya. Kita sekarang beralih dari karat mesin ke beban tak kasat mata yang ditanggung oleh jiwa-jiwa yang bertugas di atasnya. Penugasan USS Ford itu berlangsung antara 240 hingga 300 hari di laut. Selama periode yang luar biasa menguras fisik dan mental ini, para awak kapal tidak hanya menjalankan tugas mereka. Mereka juga harus berperang melawan kapal mereka sendiri, terus-menerus memadamkan kebakaran teknis pada sistem yang seharusnya menjadi perpanjangan tangan mereka, bukan musuh mereka. Dan kelelahan ini punya dampak strategis yang sangat nyata. Laksamana Daryl Caudle, salah satu perwira tertinggi di Angkatan Laut AS, menyebut situasi ini mengganggu kesiapan seluruh armada. Ini bukan sekedar keluhan teman-teman, ini adalah sebuah peringatan keras bahwa masalah di Ford sedang menciptakan apa yang disebut utang kesiapan, sebuah akumulasi kelelahan dan perawatan yang tertunda yang suatu saat akan jatuh tempo pada saat yang paling berbahaya. Sekarang mari kita tarik semua benang merah ini bersama-sama. Sanitasi yang bermasalah, sistem tempur yang rapuh, dan awak yang kelelahan. Semua ini tidak terjadi di dalam ruang hampa. Ini semua terjadi di dalam sebuah sistem senjata yang sedang didorong ke garis depan panggung geopolitik dunia yang sedang memanas. Inilah inti dari dilema strategis USS Ford, sebuah platform yang rapuh secara internal yang terus-menerus berjuang dengan masalah-masalah dasarnya sendiri, kini dihadapkan pada tekanan eksternal yang masif. Keseimbangan antara kemampuan hebat di atas kertas dan kinerja nyata di dunia nyata menjadi sangat-sangat genting. Konteksnya sangat jelas, penugasan di Laut Mediterania pada tahun 2026 di tengah ketegangan regional yang melibatkan Iran. Di sebuah teater operasi yang begitu panas, setiap kegagalan internal, setiap toilet yang mampet atau lift yang macet bukan lagi sekedar gangguan. Ia adalah sebuah kerentanan strategis yang bisa dieksploitasi oleh musuh. Dan risiko ini diperparah oleh sifat dasar Ford sebagai sebuah jaringan terapung yang hiper terintegrasi. Di kapal ini semuanya terhubung. Sebuah kesalahan kecil pada baris kode perangkat lunak di sistem manajemen daya, misalnya, secara teoritis bisa merambat dan mematikan katapel elektromagnetik tepat di tengah operasi peluncuran jet tempur. Inilah pedang bermata dua dari efisiensi digital, ia juga melahirkan kerapuhan digital yang sangat sistemik. Pada akhirnya, kisah USS Ford ini memaksa kita untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental. Apa arti supremasi sejati di abad ke-21? Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang mungkin pahit, bahwa supremasi mungkin bukanlah tentang memiliki teknologi paling canggih yang mampu melakukan hal-hal luar biasa sesekali, melainkan tentang keandalan yang membosankan, kemampuan untuk melakukan hal-hal paling mendasar secara sempurna, setiap saat, tanpa pernah gagal.